Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Pada video bagian yang pertama, setelah membahas konteks reformasi dan sistem pemerintahan republik, video dalam bagian ini akan mengupas studi kasus spesifik, yakni dari tokoh Abraham Kuyper. Sedikit gambaran umum, Abraham Kuyper adalah salah satu tokoh besar yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah. Semasa hidupnya, ia pernah menjadi seorang pendeta, reformator gereja, editor surat kabar, teolog, anggota parlemen, pemimpin partai politik, profesor, rektor universitas, dan perdana menteri. Berbagai posisi penting yang ia pegang memberikan pengaruh yang mendalam, khususnya di Belanda sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Selain itu, melalui tulisan-tulisannya, Kuyper telah mempengaruhi banyak pemikir-pemikir penting di Eropa, Amerika, dan berbagai daerah lain. Titik fokus dari bagian ini adalah membahas studi kasus tokoh Abraham Kuyper dalam periode kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Belanda. Pengaruh reformasi terlihat jelas dalam ide-ide Kuyper dan caranya melaksanakan tugas di dalam pemerintahan. Pada periode kepemimpinan Kuyper, negara Belanda sendiri masih memiliki elemen monarki atau kerajaan yang kental. Meskipun demikian, beberapa fondasi penting dari konsep republik yang berlandaskan prinsip-prinsip reformasi mulai terlihat dengan jelas. Dalam bagian ini, pembahasan mengenai Abraham Kuyper akan mencakup 4 hal, yaitu kisah hidup, konsep masyarakat dan pemerintahan, peran sebagai Perdana Menteri, dan pengaruh serta peninggalannya. Abraham Kuyper dilahirkan pada tanggal 29 Oktober 1837. Ayahnya berprofesi sebagai seorang pendeta di Dutch Reformed Church. Sang ayah juga berperan sebagai guru pertama bagi Kuyper. Kuyper mendapatkan kesempatan untuk menelusuri bidang teologi berkat bimbingan tersebut. Setelah menerima pendidikan di rumah dari orang tuanya, Kuyper melanjutkan studi dan akhirnya pada usia 18 tahun dia mempelajari teologi dan filsafat di Universitas Leiden. Dalam masa studinya, Kuyper melakukan analisis terhadap pemikiran teologi Johannes Calvin dan John Laskow. Dalam masa-masa ini, Kuyper tidak menyetujui dan bahkan merendahkan pemikiran Calvin, terutama ide Calvin mengenai kedaulatan Allah. Dalam periode ini, Kuyper hidup sebagai orang yang sombong, penuh keraguan, dan belum benar-benar mengalami pertobatan. Setelah menyelesaikan studinya, ia melayani dalam satu gereja dari Dutch Reformed Church. Dalam masa pelayanan waktu itu, Kuyper melakukan penjelasan Alkitab yang condong ke arah liberal. Banyak dari jemaat Kuyper yang berkomitmen terhadap ajaran reform kemudian melakukan protes dan menyatakan ketidaksetujuan mereka. Meskipun mengalami penolakan, Kuyper
tetap menjalankan pelayanan penggembalaan dan membesuk jemaat yang ia layani. Suatu kali ketika melakukan pelayanan pembesukan, ia berkesempatan bertemu seorang wanita tua. Ternyata wanita ini sangat mendalami sejarah gereja dan pengakuan-pengakuan iman Kristen. Wanita ini dengan teliti menjelaskan kepada Kuyper akan signifikansi reformasi dan sejarah tradisi Calvinistik. Wanita ini pun memberikan rekomendasi buku-buku kaum Puritan kepada Kuyper. Setelah pertemuan ini, diam-diam Kuyper mempelajari dengan serius mengenai reformasi dan Puritan, juga membaca buku-buku yang direkomendasikan oleh sang wanita tua. Setelah pertemuan tersebut, Kuyper mulai merenungkan ulang pemahaman teologinya. Setelah beberapa waktu bergumul dan mempelajari arus sejarah kekristenan, akhirnya ia memegang dengan yakin tradisi Calvinis. Kerinduan yang sudah ia miliki sejak muda tetap membekas. Kuyper sangat mendambakan agar iman Kristen bisa memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan sosial yang pelik. Kuyper tidak setuju jika iman Kristen hanya melibatkan aspek iman secara personal kepada Allah, tanpa ada dorongan lebih jauh untuk memberikan pengaruh di masyarakat. Di saat yang sama, Kuyper juga sadar bahwa pembelajaran akademis saja tidaklah cukup untuk bisa mewujudkan impian ini. Dari titik ini, Kuyper dengan serius menggumulkan agar iman Kristen bisa mempengaruhi seluruh aspek hidup. Iman Kristen harus relevan tidak hanya di gereja ketika beribadah, namun juga ketika seseorang bekerja dan beraktivitas dalam hari-hari lainnya. Dalam pengembangan pemikirannya, Kuyper melandaskan pada satu dasar yang dipegang begitu kuat oleh Calvin, yakni Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Melalui pengertian Allah yang berdaulat, Kuyper terus mempertajam dan merampungkan pemikiran teologis dan pendekatannya dalam menyelesaikan problem di masyarakat. Ceramah-ceramah mengenai Calvinisme, Lectures on Calvinism, adalah satu ceramah paling terkenal yang pernah diberikan oleh Abraham Kuyper. Ceramah ini diberikan pada tahun 1898 di Princeton Theological Seminary. Dalam ceramah ini, Calvinisme ditekankan sebagai suatu sistem kehidupan atau life system. Calvinisme muncul sebagai akibat dari gerakan reformasi yang mengembalikan kekristenan ke bentuk yang sebenarnya. Sejalan dengan pemikiran Johannes Calvin, Kuyper dengan jelas melihat bahwa hanya Allah yang memiliki kedaulatan mutlak atas seluruh alam semesta. Kedaulatan Allah mencangkup aspek pergerakan sejarah, relasi antar bangsa, dan jatuh bangunnya negara. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, baru terjadi kondisi di mana manusia menguasai atau memiliki otoritas atas manusia lain. Dalam kondisi seperti ini pun, manusia tetap memerlukan izin dan pemberian Allah untuk memiliki otoritas atas manusia lain. Pemerintah memiliki fungsi penting untuk menahan kejahatan dan kerusakan sebagai akibat dosa. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah juga harus menjamin terciptanya keteraturan dan supremasi hukum. Dalam Lectures on Calvinism, ia menyatakan pandangannya mengenai prinsip kontrak sosial, suatu konsep yang sudah sangat dikenal dan berkembang pada waktu itu. Prinsip kontrak sosial secara umum diterapkan oleh negara-negara yang menerapkan pendekatan sekuler dalam aspek pemerintahan. Tidak ada seorang pun yang berhak memerintah orang lain. Jika tidak, hak semacam itu mutlak diperlukan dan segera menjadi hak orang yang terkuat. Seperti harimau di hutan yang memerintah kijang yang tak berdaya, demikian pula di tepi sungai Nil. Seorang Firaun memerintah para leluhur bangsa Mesir. Sekelompok orang berdasarkan kontrak atas hak mereka sendiri juga tidak dapat memaksa Anda untuk menaati sesama manusia. Apa kekuatan mengikat bagi saya dalam tuduhan bahwa dahulu kala salah seorang leluhur saya membuat kontrak sosial dengan orang-orang lain pada masa itu? Sebagai manusia, saya berdiri bebas dan berani melawan orang-orang yang paling berkuasa di antara sesama manusia.
Saya tidak berbicara tentang keluarga, karena di sini ikatan organik dan alamiah berkuasa. Tetapi di lingkungan negara, saya tidak tunduk atau tunduk kepada siapapun yang adalah manusia seperti saya. Secara khusus, dalam aspek relasi pemerintah dengan aspek agama, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, gereja sebagai institusi, dan individu. Dalam relasi pemerintah dengan Tuhan, pemerintah hanya tunduk langsung terhadap Tuhan, bukan terhadap institusi atau aliran gereja tertentu. Dalam relasi pemerintah terhadap gereja, pemerintah tidak memiliki hak untuk menentukan mana gereja yang sesat dan yang tidak. Peran pemerintah adalah dalam menjamin kebebasan beragama. Dalam relasi pemerintah dengan individu, pemerintah tidak boleh memaksa atau mewajibkan seseorang untuk beribadah dalam gereja tertentu. Kuyper melihat posisi pemerintah, gereja, dan masyarakat adalah sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Baik pemerintah, gereja, maupun masyarakat harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui peranan yang dimiliki masing-masing. Kontribusi dari Abraham Kuyper sebagai Perdana Menteri bisa dilihat cikal bakalnya ketika ia mulai mencoba masuk anggota parlemen di distrik Gouda pada tahun 1873. Namun pada tahun itu, ia kalah bersaing dengan Willem de Brauw. Tahun berikutnya, ia baru terpilih masuk dalam Tweede Kamer, Member of House Representative di distrik Gouda. Ketika menjabat di parlemen, ia menunjukkan perhatiannya secara khusus dalam aspek pendidikan. Ia sangat mendorong adanya bantuan keuangan yang setara antara sekolah publik dan sekolah berbasis agama. Pada tahun 1876, ia menuliskan tulisan yang berjudul Our Program. Nantinya tulisan ini yang menjadi fondasi berdirinya Partai Anti-Revolusi. Dalam tulisan ini, Kuyper membahas antara berbagai perbedaan dan konflik antara kaum religius dan non-religius. Pada tahun 1878, Kuyper mengajukan petisi mengenai regulasi di bidang edukasi, terutama mengenai sekolah-sekolah berbasis agama yang selama ini tidak terlalu mendapatkan perhatian. Bibit dari Partai Anti-Revolusi bisa dilihat sejak tahun 1840. Pada masa itu, kepemimpinan dipegang oleh Guillaume Groen van Prinsterer. Dibandingkan dengan paradigma teokrasi, Prinsterer lebih mengembangkan ide mengenai sphere of sovereignty, terutama dalam pergumulan hidup di masyarakat yang plural. Tahun 1864, Prinsterer kemudian berinteraksi dengan Kuyper secara lebih intens. Kuyper terus didorong untuk melakukan langkah nyata dan menerapkan berbagai ide yang telah didiskusikan dengan Prinsterer. Akhirnya pada tahun 1879, Kuyper secara resmi mendirikan Partai Anti-Revolusi di Belanda. Sejalan dengan beban besar Kuyper di dunia di bidang pendidikan, Partai Anti-Revolusi berjuang untuk meminta dukungan pemerintahan terhadap institusi pendidikan berbasis agama. Melalui Partai Anti-Revolusi, Kuyper juga memperjuangkan kerjasama lebih erat antara kaum Protestan dan kaum Katolik. Dalam perjalanan karirnya di pemerintahan, Kuyper juga kerap kali mendapatkan tantangan. Kebijakan-kebijakan yang ia ambil kerap ditolak oleh dua partai oposisi lain di parlemen. Dengan dinamika seperti ini, Partai Anti-Revolusi pimpinan Kuyper terus membangun koalisi dengan pihak Roma Katolik. Perlahan-lahan, koalisi yang dibentuk makin kuat. Tahun 1901, Kuyper tidak mendapatkan tempat di parlemen karena kalah bersaing untuk posisi tersebut. Meskipun demikian, ia justru ditunjuk untuk menjabat sebagai Voormacher. Sebagai Voormacher, Kuyper bertugas untuk memimpin koalisi pemerintahan yang biasanya terdiri dari 2 atau 3 partai utama. Tidak lama setelah itu, Kuyper justru ditunjuk sebagai Perdana Menteri di dalam kabinet. Sebagai Perdana Menteri, ia menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas dan kuat. Kuyper mengubah beberapa prosedur yang berada di dalam kabinet.
Sebelum Kuyper, posisi ketua kabinet diatur dengan sistem rotasi. Kuyper menekankan agar posisi ini bisa diisi untuk setidaknya masa waktu 4 tahun. Sosok Abraham Kuyper telah memberikan pengaruh yang begitu membekas dalam sejarah. Sedikit banyak, pemikiran dari Kuyper telah menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh lain seperti Herman Dooyeweerd, August Leckers, Francis Schaeffer, Cornelius Van Til, Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff, Vincent Bacot, Anthony Bradley, Chuck Colson, Timothy J. Keller, James Killen, Bobby Jones. Dalam jangka pendek dan cakupan pengaruhnya dalam pemerintahan dan masyarakat, dampak dari pemikiran Kuyper adalah munculnya tendensi pilarisasi di negara Belanda. Pilarisasi adalah salah satu akibat dari penerapan prinsip-prinsip pluralisme, ditambah dengan pergumulan mengenai antitesis, yakni perbedaan yang mendasar antara orang percaya dan yang tidak percaya. Secara singkat, institusi-institusi di Belanda akhirnya secara umum terbagi menjadi 3 kategori besar, yakni Katolik, Protestan, dan Sosialis. Sejalan dengan pemikiran mengenai antitesis, kelompok Katolik dan Protestan akhirnya memiliki berbagai bentuk komunikasi dan kolaborasi yang lebih intens. Institusi-institusi yang dipengaruhi aspek pilarisasi mencakup partai politik, rumah sakit, universitas, perusahaan media atau surat kabar. Tabel berikut ini adalah contoh pembagian institusi berdasarkan 3 kategori tersebut. Dalam masa-masa Kuyper, aspek pilarisasi ini nantinya diperdebatkan lebih jauh, terutama setelah periode Perang Dunia Kedua. Interaksi dari 3 golongan yang ada menjadi makin intens dan batasan-batasan pemisah menjadi makin kabur. Misalkan saja dengan adanya gabungan antara Partai Sosialis dan Partai Protestan. Secara lebih jauh, Abraham Kuyper memberikan dorongan dan pengaruh yang mendalam mengenai aspek teologi publik. Salah satu penulis yang membahas tema ini secara spesifik adalah Vincent Bacot, seorang associate profesor teologi di Wheaton College. Bacot membahas tema ini dalam karyanya yang berjudul The Spirit in Public Theology, Appropriating the Legacy of Abraham Kuyper. Dalam buku ini, Bacot menekankan bahwa setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk dapat menyampaikan kebenaran teologis dalam lingkup masyarakat umum. Sesuai dengan prinsip Kuyper, gereja perlu bijaksana, peka, dan sekaligus sadar akan posisinya dalam berinteraksi dengan dunia. Lebih dalam lagi, orang Kristen harus memiliki kesadaran akan pentingnya peran dan dorongan dari Roh Kudus agar dapat menjalankan tanggung jawabnya di ruang publik. Bagi Kuyper, setiap aktivitas dan pekerjaan harus dikerjakan dengan sikap ibadah dan respons langsung di hadapan Allah. Melalui hidup Abraham Kuyper dapat dilihat jejak-jejak pengaruh reformasi yang begitu membekas dalam dirinya. Meskipun pada mulanya Kuyper sempat merendahkan dan bahkan menghina teologi reform, namun Tuhan terus membentuk dan mengubah hidupnya. Melalui sosok seorang nenek tua yang sederhana dan tidak dikenal, Tuhan mengubah hidup seseorang tokoh raksasa iman yang kita kenal sekarang. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan Allah dan keutamaan Kristus kemudian tertanam begitu kuat dalam hati Kuyper. Tidak ada satu orang atau pemerintah manapun yang berhak memiliki kuasa mutlak. Hanya Allah satu-satunya pribadi yang berhak mendapatkan kuasa, kemuliaan, wewenang, dan otoritas mutlak atas alam semesta. Di saat yang sama, Kuyper berjuang begitu keras agar setiap aspek hidup boleh bertanggung jawab dan meninggikan Kristus, Sang Raja di atas segala raja. Sejalan dengan pengaruh pemikiran reformator, khususnya Calvin, Kuyper berusaha begitu rupa untuk membatasi otoritas pemerintah. Setiap lembaga pemerintah harus saling bertanggung jawab dan dapat dikoreksi. Meskipun secara sistem pemerintahan, Belanda masih memiliki elemen monarki yang kental, dasar-dasar dari demokrasi dan pemerintahan republik juga mulai tertanam. Saat ini, pemerintahan Belanda
dijalankan berdasarkan kerangka pikir demokrasi parlementer, monarki konstitusional, dan negara kesatuan yang terdesentralisasi. Sampai detik ini, sosok Abraham Kuyper telah melahirkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan lain yang tidak henti-hentinya menggarap aspek apologetika, teologi publik, sejarah, seni, pendekatan mandat budaya, pendidikan Kristen, dan teologi praktis. Sosok Kuyper masih terus diingat dan dipelajari. Salah satunya adalah melalui penghargaan 2017, Kuyper Prize for Excellence in Reformed Theology and Public Witness yang diberikan oleh Abraham Kuyper Center for Public Theology. Dalam kesempatan ini, saya juga mengajak saudara-saudara untuk menghadiri Kuyper Conference and Prize, Reforming Always and Everywhere, Neo-Calvinism and the Reformed Tradition in Historical and Global Perspective, 13 Maret sampai 15 Maret 2025 di RMCI Gereja Reform Injili Indonesia, Jakarta. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.